Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Mumini dengan NIM 089. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil laporan saya dengan rekan saya, yaitu Wahyu Andika dengan NIM 075, tentang analisis perbandingan toksiksitas dari ketiga sosial media di Indonesia terhadap berita-berita di Indonesia menggunakan uji NLP dan uji Kurzweil. Nah, di sini apakah Bapak Ibu membayangkan bahwa sosial media mana sih yang kira-kira itu paling beracun atau dalam tanda kutip toksik untuk saat kita berkampanye atau saat kita tahun politik? Nah, di sini saya dan rekan saya itu mencoba untuk mengambil data, karena jika kita melihat hanya dengan berdasarkan asumsi, kita tidak bisa membuat informasi yang valid. Maka dari itu kita mencoba untuk mengambil total 10 komentar tiap akun berita politik pada ketiga platform, yaitu X atau Twitter, Instagram, dan TikTok, untuk kita tahu tiga sosial media mana nih yang paling toksik dan paling aman di saat tahun berpolitik. Nah, dari total 3 dan masing-masing 10 komentar di tiap video itu, maka kami dapatkan 4.000 komentar, yang jumlahnya itu udah cukup menurut kami untuk dianalisis secara valid pada berita-berita politik di Indonesia. Nah, hasilnya dari 4.000 komentar itu kita filter lagi. Kenapa? Karena data komentar yang kita ambil itu masih banyak duplikasi, masih banyak tipu, masih banyak bahasa gaul yang tidak valid di saat kita melakukan penilaian. Nah, setelah diadakan filterisasi, kita mendapatkan 1.459 komentar bersih per platform, yang bisa membuat kita untuk adil dalam menilai ketiga platform ini. Nah, bagaimana cara kita menilainya itu? Di sini saya dan rekan saya menggunakan Indobert. Kenapa menggunakan Indobert? Karena ibaratnya Indobert ini sudah platform yang khatam terhadap bahasa-bahasa Indonesia kita sehari-hari, entah itu slang, entah itu typo. Jadi dengan menggunakan Indobert, kita dapat melihat bahasa itu lagi tanpa kita setting manual satu persatu. Nah, setelah Indobert memberi nilai, saya mengujinya datanya secara statistik, dan ternyata pola komentar netizen itu secara distribusi itu tidak normal, dapat kita lihat di diagram tersebut. Ada yang sangat sopan, ada yang sangat kejam, ada yang satir. Nah, maka dari itu saya menggunakan uji statistik yang bernama Kurzweil, dan hasilnya sedikit berbeda. Jadi di tiap aplikasi dari data tersebut, seperti yang dilihat di atas, beda aplikasi, beda sifatnya. Nah, dari ketiga ini dapat diambil peringkat pertama adalah X Twitter dengan skor 0,3003, yang berarti setiap 30 komentar di sana itu ternyata memicu orang untuk menjadi agresif. Dalam tanda kutip, 30% dari 100% di Twitter itu orangnya toksik. Sedangkan pada TikTok di peringkat kedua dengan skor yang cukup rendah 0,2421, yang dengan skor 0,24 itu menyusul peringkat 2 yang menunjukkan sedikit di bawah Twitter, namun masih dalam kategori toksik. Sedangkan yang paling aman yaitu Instagram yang kita gunakan sehari-hari untuk melihat video, foto, itu mendapat 0,2421, yang relatif orang-orang itu jarang untuk berkomentar buruk atau berkomentar kritik pada Instagram. Jadi, apa arti angka-angka ini pada data kita? Nah, penelitian ini memberikan peta navigasi bagi Anda yang ingin menjaga kesehatan Anda di bersosial media di tahun politik. Jadi, jika Anda ingin melihat berita-berita politik dengan komentar-komentar yang lebih dingin, Anda bisa pindah ke Instagram. Sedangkan untuk jika Anda ingin berdebat dengan para lawan politik Anda misalnya, itu kalian bisa langsung ke Twitter, atau tempat final bosnya itu adalah X. Nah, dengan data ini yang lebih penting, peringatan kita bagi kita semua bahwa algoritma dan desain aplikasi ternyata bisa memancing sisi tergelap dari kita sebagai audiens. Mungkin segitu dulu dari saya penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.